Puji Tuhan, Shalom. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, mari tidak berlambat kita membuka kebenaran firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang ke-6. Kita akan baca satu ayat saja. Efesus pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-10. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah, kita membuka Alkitab kita yang terambil di dalam Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-10. Kalau kita sudah menemukan firman Tuhan ini, kita akan baca bersama-sama. Mari pada hitungan yang ketiga kita akan membaca Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Puji Tuhan. Sekali lagi firman Tuhan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema pagi hari ini saya memberikan tema pagi hari ini adalah jadilah kuat di dalam Tuhan. Jadi tema hari ini, pokok pembicaraan kita pada pagi hari ini adalah jadilah kuat di dalam Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membeli sesuatu, kalau kita beli barang, tentunya yang kita harapkan ketika kita membeli sesuatu atau kita membeli sebuah barang, tentunya harapan kita, keinginan kita kalau barang tersebut adalah kuat. Kalau ibu-ibu kepingin membeli sepatu, wah hak tinggi ya, bahkan ada yang sampai 12 cm ya. Kalau biasanya hak kalau 12 cm, saudara, dia semakin kecil dia punya ya. Tentunya harapannya sepatu itu harus kuat. Bagaimana boleh ketika kita pakai ke pesta lalu sepatu itu tidak kuat, lalu copot dia punya apa? Wah, nanti kita malu ya. Tentunya harapan daripada ibu-ibu kalau beli sepatu harus kuat. Demikian juga barang-barang yang lain yang menjadi harapan kita kalau kita membeli sesuatu itu kuat supaya bisa dipakai lebih lama ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga Tuhan kita mau saya dan saudara untuk menjadi pribadi-pribadi yang kuat, menjadi orang yang kuat. Itu adalah harapan daripada Tuhan kita. Itu adalah keinginan daripada Tuhan kita. Nah, saudara, kalau kita melihat yang dimaksud Tuhan bagi saya dan saudara, ini pesan Tuhan, jadilah kuat di dalam Tuhan. Jadilah saya dan saudara kuat di dalam Tuhan. Yang dimaksud dengan kuat di dalam Tuhan, saudara, yang dimaksud kuat ini bukanlah kuat secara fisik, bukanlah kuat secara jasmani. Sekalipun itu penting ya, kita harus kuat secara fisik, kita harus kuat secara jasmani supaya kita bisa beraktivitas, supaya kita bisa bekerja,
supaya kita bisa berusaha, supaya kita bisa melayani Tuhan. Tetapi bukan sekedar berbicara Tuhan inginkan kita kuat secara fisik jasmani, tetapi yang Tuhan maksudkan adalah kuat secara roh. Kerohanian kita harus kuat hari-hari ini. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tuhan mau manusia roh kita ini harus kuat. Bukan sekedar kuat secara fisik, saudara, kita lihat contoh yang ada di Alkitab kita. Daud, dia seorang raja, dia seorang pribadi yang kuat secara fisik. Sekalipun saudara, kita tahu bersama tentang Daud yang mengalahkan Goliat, orang Filistin. Dikatakan bahwa Daud adalah kemerah-merahan, dia sangat mudah. Tapi saudara tahu, Daud adalah orang yang kuat secara fisik. Saudara buka di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17. 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-36, firman Tuhan berkata begini, saudara. 1 Samuel 17 ayat yang ke-36. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Ini Daud, perkataan Daud. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Tuhan yang hidup. Ini adalah perkataan seorang yang bernama Daud sebelum dia mengalahkan Goliat. Dia sedang berbicara kepada raja Israel yang pertama yang bernama Saul, bahwa dia akan melawan Goliat, orang Filistin, orang raksasa. Karena pada waktu itu tidak ada seorang pun orang Israel yang berani untuk melawan Goliat. Tetapi Daud begitu berani, karena dia sudah dilatih. Ketika orang tuanya mempercayakan kambing domba, dikatakan 2-3 ekor, tetapi dia menjaga dengan setia. Kalau ada singa, kalau ada beruang ingin menerkam kambing domba gembalaan, maka Daud, dia akan membunuh singa dan beruang. Inilah pribadi secara fisik begitu kuat. Bayangkan singa, raja hutan, beruang itu adalah binatang-binatang buas, tapi Daud bisa mengalahkan, bahkan membunuh singa dan beruang. Ini berarti fisik jasmani seorang Daud itu begitu kuat. Tetapi kalau kita lihat di dalam 2 Samuel 11 ayat yang kedua dan ayat sampai ayat yang keempat, 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu.
Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Dalam cerita ini, Daud juga adalah pribadi yang lemah rohaninya. Cerita ini adalah kejatuhan moral dari seorang raja Israel yang bernama Daud. Ketika raja-raja pada awal-awal tahun ada di medan pertempuran, Daud ada tinggal di istananya yang megah. Ketika dia ada di Soto, di istana, dia melihat ke bawah ada perempuan cantik mandi, maka tergodalah dia. Padahal dia adalah seorang yang kuat secara jasmani, tetapi secara manusia rohnya lemah. Daud jatuh di dalam dosa persinahan. Bahkan luar biasa, bukan cuma dosa persinahan. Daud merancang kematian istri daripada suami daripada Batseba ini yang bernama Uriah. Suruh pergi di medan pertempuran, baru disuruh pasukan tarik, tinggal Uriah di depan, akhirnya dia mati. Begitu jahat di mata Tuhan. Ini adalah contoh dari tokoh-tokoh yang ada di Alkitab. Daud kuat secara fisik, lemah secara roh, tidak bisa menahan nafsu birahinya. Tuhan mau kita kuat, bukan fisik tetapi roh. Kita hidup ini cuma sementara. Semakin lama kita hidup bukan semakin muda. Orang semakin lama hidup bukan semakin muda. Pada akhirnya kita akan jadi tua. Dulu engkau kuat, pada suatu saat engkau akan menjadi tua dan engkau akan menjadi lemah. Daud juga mengalami itu. Yang kedua, contoh yang kedua, bicara tentang Petrus, salah satu murid daripada Tuhan Yesus. Yohanes pasal yang ke-18 ayat yang ke-10. Yohanes 18 ayat yang ke-10 berkata, lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetapkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kejadian ini terjadi ketika Tuhan ada di Taman Getsemani. Lalu orang-orang datang ingin menangkap Tuhan Yesus. Petrus sebagai seorang murid, dia membela Tuhan, dia menghunuskan pedang, lalu dia memutuskan telinga hamba daripada imam besar. Berarti dia kuat fisiknya, ya, bisa melawan, padahal orang banyak pada waktu itu. Tetapi kemudian saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Matius pasal yang ke-26, Matius 26 ayat 73 sampai ayat 75. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Yang dimaksud adalah Yesus. Dan pada saat itu berkokoklah ayam.
Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Pribadi yang kuat, latar belakang seorang nelayan, fisik sangat kuat. Tetapi ketika Tuhan Yesus ditangkap dan seorang ibu berkata, ini juga adalah pengikutnya, rohnya lemah. Manusia rohnya lemah. Dia menyangkal imannya. Dia menyangkal Tuhannya. Padahalnya sebelumnya dia katakan, saya berani mati untuk engkau Tuhan. Tapi pada kenyataannya manusia rohnya lemah. Yang menjadi pertanyaan, mengapa kita harus kuat secara roh? Tadi kita baca Efesus pasal ke-6 ayat 10. Kalau kita membaca seterusnya, Efesus 6 ayat 11 sampai ayat 12. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Tuhan, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, bukan manusia, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Roh kita harus kuat karena ada lawan yang ingin menghancurkan kita. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu. Ini firman, ingat. Lawanmu, lawan saya dan saudara, itu bukan manusia, bukan darah dan daging. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kita punya lawan. Iblis. Firman gambarkan seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap menerkam kita. Saya seringkali berkata kepada umat Tuhan, iblis tidak punya kesempatan. Dia tinggal tunggu waktunya tiba, dia akan diikat dan dibuang ke jurang maut. Tapi saya dan saudara punya kesempatan. Kita bisa memilih. Iblis inginkan supaya kita binasa. Yohanes 10 ayat yang ke-10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri. Pencuri ini adalah iblis, dan membunuh dan membinasakan. Ini adalah 3 step yang iblis lakukan. Curi damai sejahtera, curi waktu-waktu daripada kita dengan Tuhan, sehingga pada akhirnya kerohanian kita itu dibunuh atau mati. Rohani mati, pada akhirnya bukan sorga tempat kita, tetapi kita akan binasa di neraka sana. Saudara, Tuhan ingatkan di akhir zaman ini. Saudara lihat keadaan dunia ini.
sedang menggenapi apa yang Tuhan sudah firmankan. Tertulis semua di dalam Alkitab kita. Kalau kita lihat keadaan dan kita cocokkan dengan apa yang firman katakan, kedatangan Tuhan sudah dekat. Rapture, pengangkatan orang-orang salehnya sudah dekat. Pandemi COVID-19 hari-hari ini mengharuskan orang mulai ada kebiasaan pergi ke ATM di rapid test, bukan rapid test, di infrared, termometer infrared, ukur suhu tubuh. Mulai ada kebiasaan-kebiasaan. Kemana saja kita, ke kantor-kantor harus di ukur suhu tubuh kita pakai termometer infrared. Ini sedang mengarah ke antikris. Berbicara tentang microchip. Orang mulai terbiasa dengan di-scan. Keadaan ini sedang menggenapi apa yang firman Tuhan sudah tulis. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Tidak ada satupun yang tertulis yang tidak akan digenapi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di waktu-waktu sisa ini, si dia musuh kita, iblis tidak rela untuk kita selamat dengan waktu yang ada ini, supaya dia menarik banyak orang untuk boleh bersama-sama dengan dia dalam kebinasaan di neraka. Maka daripada itu pesan Tuhan pagi hari, manusia roh kita harus kuat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah alasan mengapa kita harus kuat secara roh. Ada iblis, musuh kita yang inginkan kita ini binasa. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang, Yesus datang, berbeda dengan Tuhan kita. Tuhan kita inginkan kita memperoleh hidup, bahkan hidup dalam kelimpahan. Tuhan datang ke dunia ini menebus saya dan saudara, supaya kita tidak binasa. Tetapi Tuhan mau kita ada bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan sorga yang indah dan permai. Kalau kita lemah, tentunya sangat mudah lawan akan mengalahkan kita. Kita lemah, tentunya sangat mudah lawan akan kita. Kalau kita lemah secara roh, tentunya lawan dengan mudah akan membinasakan kita. Seperti seorang petinju, dia harus mempersiapkan hidupnya. Dia harus kuat. Kalau dia bertanding 12 ronde, kalau dia tidak kuat, dia tidak sampai ronde ke-12, dia sudah dipukul KO oleh lawan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita harus kuat. 3 ciri orang yang kuat di dalam Tuhan. Yang pertama, 3 ciri orang yang kuat di dalam Tuhan. Yang pertama, mampu bangkit dari kegagalan. Orang yang
yang kuat di dalam Tuhan adalah orang yang mampu bangkit dari kegagalan. Contohnya Daud. Dia kuat secara fisik, lemah secara roh. Tetapi ketika dia jatuh, dia tidak membiarkan. Dia terus jatuh dan pada akhirnya binasa. Tetapi Daud, dia mampu bangkit daripada kegagalannya. Dia gagal, tapi dia orang bangkit. Dia bangkit dari kegagalan. Nathan datang, sampaikan kesalahannya, dia respon dengan baik, minta ampun, dia berbalik daripada jalan-jalan. Itu adalah ciri orang yang kuat di dalam Tuhan. Dalam perjalanan ini kita banyak tantangan. Banyak tantangan. Tentunya saudara, kalau kita renungkan di tahun 2020 ini, kita pada bulan yang ke-7, saudara, ada dalam perjalanan kita ada kegagalan-kegagalan. Tetapi kita tidak bisa membiarkan hidup kita itu terpuruk. Kita harus bangkit. Thomas Alva Edison, dia adalah orang yang menemukan lampu pijar. Saudara tahu, bukan cuma puluhan kali dia gagal, bukan cuma ratusan kali dia gagal, sampai kali baru dia bisa menemukan. Orang yang sukses itu bukan tidak pernah gagal, tapi tidak pernah menyerah. Itu orang sukses. Bukan tidak pernah gagal. Saudara bisa tanya orang-orang yang sukses, bukan tidak pernah gagal, tetapi mereka tidak pernah menyerah. Daud tidak membiarkan hidupnya terus ada dalam kegagalan. Dia bangkit, dia keluar. Itu adalah ciri orang yang kuat di dalam Tuhan. Petrus juga, ya, dia orang yang gagal, sangkal Tuhan, tapi dia bangkit. Dan apa yang dia lakukan luar biasa. Dia jadi pejuang iman. Mau dirajam dengan batu, mau dipenjarakan, sampai dia mati dia tidak sangkal Tuhan. Dia kuat secara roh karena dia bangkit. Dalam perjalanan kita, mari kita kuat bukan karena kita, tetapi harus kita meresponi. Kita bangkit baru Tuhan memberikan. Karena hidup kita ini, kita punya kehendak bebas, free will. Kita mau pilih jalan kita yang mana. Kita mau ke kiri atau ke kanan, kita pilih sendiri. Tuhan mau kita ke kanan. Kembali ke kita. Itu yang pertama, ciri orang yang kuat di dalam Tuhan, mampu bangkit dari kegagalan. Baru yang kedua, ciri orang yang kuat di dalam Tuhan, mampu mengatasi keberhasilan. Mampu mengatasi keberhasilan. Ada orang masa-masa yang sukar, saudara, dia datang kepada Tuhan. Artinya dia bisa mengatasi keadaan yang belum berhasil. Tetapi ketika dia sudah berhasil,
sudah nyaman, dia lupa Tuhan. Dia jadi tinggi hati. Dulu dia butuh Tuhan. Semua sudah ada semua, tidak perlu lagi dengan Tuhan. Saudara, 2 Tawarik 26 ayat 16 sampai 21 berbicara tentang Raja Uzia. 2 Tawarik 26 ayat 16 sampai ayat 21. Setelah ia menjadi kuat, ini Raja Uzia, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Elohimnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Itu tidak boleh dilakukan, hanya imam saja. Tetapi Imam Asaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Elohim karena hal ini." Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Imam kepala Asaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana, dan ia sendiri karena Tuhan telah menimpakan tula kepadanya. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya, dan sebagai orang yang sakit kusta ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Ketika Tuhan sudah berkati dia, dulu dia berharap kepada Tuhan, akhirnya dia menjadi tinggi hati, ya. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Ini adalah orang yang lemah. Ciri orang yang kuat dalam Tuhan adalah mampu mengatasi keberhasilan. Saudara, perjalanan kehidupan kita seperti kita naik gunung. Terus naik sampai banyak tantangan untuk naik ke gunung. Sampai di gunung, di puncak, saudara. Biasa orang kalau di puncak gunung itu tidak seperti waktu dia mau naik, angin. Terkadang orang ada dalam puncak hidupnya, wah, dia diberkati. Itu tantangan yang besar. Orang ada di puncak gunung, hanya dua hal yang bisa dia lakukan. Kalau dia tidak bertahan di atas, dia akan turun. Kalau ada di puncak gunung, kita harus supaya angin tidak pukul kita jatuh ke bawah. Kerendahan hati akan terus membawa kita terus di atas. Tetapi tinggi hati, angin pukul kita jatuh ke bawah. Kesombongan akan membuat kita jatuh ke bawah. Uzia ketika dia kuat, dia menjadi tinggi hati. Tuhan tidak suka orang yang sombong. Seharusnya tidak boleh membakar ukupan itu, hanya imam-imam. Dia pikir dia raja. Ini adalah kesombongan. Dia tidak bisa mengatasi keberhasilannya. Orang yang kuat bisa mengatasi keberhasilannya. Tahu mempergunakan berkat-berkat yang Tuhan beri. Jangan karena hal itu engkau membuat engkau jatuh. Itu orang yang kuat. Ciri orang yang kuat di dalam Tuhan yang ketiga, mampu mengatasi kepahitan.
dalam perjalanan ini bekerja, diperhadapkan dengan orang, bukan cuma bekerja dalam usaha. Engkau akan diperhadapkan dengan orang yang membuat engkau bisa tersinggung, perasaan bisa disakiti. Dimanapun, termasuk di dalam pelayanan. Kalau engkau tidak kuat, engkau akan mudah tersinggung. Engkau mulai kecewa dengan orang. Dan yang paling bahaya, engkau kecewa dengan Tuhan. Matius 11 ayat 6, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Orang yang kuat adalah mampu mengatasi kepahitan. Artinya tidak ada kepahitan. Artinya tidak mudah tersinggung, tidak mudah terluka perasaannya. Saudara di mana akan diperhadapkan? Saudara bekerja, ada atasan yang mungkin lewat kata-kata. Kalau engkau tidak kuat, engkau akan kecewa. Engkau akan mulai simpan kepahitan itu sampai dia orang bilang akar kepahitan. Ada kebencian yang besar. Orang tidak kuat, dia lemah secara roh. Orang yang kuat mampu mengatasi kepahitan atau tidak mudah tersinggung, terluka perasaannya. Itu adalah ciri yang ketiga. Bagaimana menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan? Filipi 4 ayat 13. Ini tulisan Rasul Paulus. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bagaimana menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan? Kita harus menghadirkan Tuhan di dalam hidup ini. Dengan sendiri kita tidak akan mampu. 1 Korintus 6 ayat yang ke-17, ini ayat yang terakhir. Coba saudara baca 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Siapa mengikatkan diri pada Tuhan menjadi satu roh, Tuhan ada dalam hidup kita. Kita akan menjadi kuat kalau Tuhan ada di dalam hidup kita. Tanpa Tuhan engkau lemah. Tanpa Tuhan engkau tidak mampu melakukan apa yang firman tulis. Oleh karena Tuhan ada di dalammu, lewat rohnya yang kudus, engkau dapat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Biarlah kita boleh menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati.